Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Fiona. Bagaimana kabar anak-anak semua? Ibu berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap senang ya, walaupun belajarnya dari rumah saja. BDR hari ini adalah tema 8, subtema 2, muatan materi bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Selamat belajar ya anak-anak, Tuhan memberkati. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahasa Indonesia memahami tentang teks non-fiksi, IPA memahami tentang siklus air, dan yang ketiga SPDP memahami tentang pola lantai. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak pasti ingat kan contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan, berita, dan tulisan sejarah. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Teks akan mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak masih ingat kan apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Nah, di pembelajaran yang sebelumnya juga kita sudah pernah bahas, urutan peristiwa dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, berdasarkan urutan waktu terjadinya. Yang kedua, berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, berdasarkan tema bacaan. Langkah-langkah dalam menentukan urutan peristiwa juga ada 4, yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermatilah tiap-tiap paragrafnya. Yang ketiga, perhatikan waktu serta kejadian. Dan yang keempat, catatlah kejadian yang terjadi secara urut. Selanjutnya, mari kita belajar bersama-sama tentang siklus air. Nah, hari ini kita belajar khusus tentang siklus air tanah. Pada buku tema 8, subtema 2, halaman 53 ya, nanti anak-anak silakan membaca atau berliterasi lagi, yaitu proses terjadinya air tanah. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air atau cadangan sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah karena adanya air yang meresap akan diserap akar di dalam tanah, sehingga menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Perhatikan gambarnya. Di situ terdapat adanya kebakaran hutan, penebangan pohon secara liar, pembangunan gedung, pabrik dan perumahan, alih fungsi hutan atau gunung menjadi lahan persawahan. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Selanjutnya, siklus air dan bencana kekeringan pada halaman 64. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, di sini terdapat akibat jika daerah resapan air semakin berkurang. Perhatikan gambar di samping. 1. Banjir bandang. 2. Longsor. 3. Air cadangan menipis. 4. Tanah menjadi kering dan pecah-pecah karena air dalam tanah menguap secara terus-menerus. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih ada 4. Yang pertama, membuat lubang resapan. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Yang keempat, mengurangi polusi baik polusi udara, air, dan tanah. Ternyata ada sebuah tradisi atau adat istiadat yang berkaitan dengan meminta turunnya hujan, yaitu namanya Tari Suling Dewa. Nanti anak-anak silakan baca lebih lanjut pada halaman 85.
Tari suling dewa ini merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Akibat kelangkaan air juga ternyata ada 3. Yang pertama, sumur warga menjadi kering. Yang kedua, tanah menjadi kering dan tandus. Yang ketiga, tanaman akan layu dan mati karena kekurangan air. Nah, penyebab kelangkaan air yaitu sebagai berikut. 1. Musim kemarau. Air hujan yang turun menjadi berkurang dan air hujan yang turun langsung diserap oleh tanah. Yang kedua, air sungai danau yang surut menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Selanjutnya kita akan bahas lagi tentang pola lantai. Nah, anak-anak masih ingat kan pola lantai gerak tari? Silakan anak-anak membaca lagi pada halaman 53 ya. Pertama, garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari itu disebut pola lantai, ya. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian-tariannya. Ingat, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus itu dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lagi, yaitu horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan juga segi 5. Bentuk pola lantai lengkung dapat dikembangkan lagi menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar di bawah ini adalah pola lantai gerak tari. Iya, bermacam-macam gambarnya ya, silakan anak-anak amati baik-baik. Selanjutnya pola lantai gerak tari ini juga sudah membentuk formasi-formasinya. Baik itu ada membentuk diagonal, ada membentuk segi 5, ada juga yang membentuk garis lurus ke depan, zigzag, lingkaran, dan juga diagonal ya. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Nah, di sini ada 2 gambar contoh tarian suatu daerah. Yang pertama, tari legong, dan yang kedua ada namanya tari saman. Pada halaman 87, anak-anak bisa dapat memahami lebih lanjut tentang seni tari di Indonesia. Nah, iringan internal adalah iringan tari yang berasal dari tubuh manusia itu sendiri, seperti tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut, siulan atau nyanyian. Ada juga iringan eksternal, yaitu iringan tari yang menggunakan alat musik. Itu ada alat musik berupa tradisional ataupun alat musik modern, serta iringan lagu yang diputar dari telepon. Pada halaman 92, terdapat tari bedaya berasal dari Yogyakarta. Ada tari bedaya atau pola lantai yang dikenal dengan nama Rapid Plazo. Pola lantai Rapid Plazo ini bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Berdasarkan koreonya, tari bedaya termasuk jenis tari klasik. Selanjutnya ada juga tari jarang kepang berasal dari Jawa Tengah atau Yogyakarta. Tari ini memiliki pola lantai horizontal namun